Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai ruang lingkup sejarah. Secara garis besar, sejarah itu ruang lingkupnya terbagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu dengan materi pokoknya. Yang pertama, pengertian sejarah. Kedua, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ketiga, manfaat belajar sejarah. Dan yang keempat, fungsi sejarah sebagai ilmu. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Ada banyak pengertian sejarah dari segi bahasa. Yang pertama, yaitu bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon atau silsilah. Maksudnya adalah kehidupan manusia terus bergerak dan berkembang seiring perjalanan waktu di tempat manusia berada. Yang kedua, dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, itu sesuatu yang telah terjadi. Dari segi bahasa Jerman, yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Bahasa Inggris yaitu history, artinya aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan kronologis. Dari bahasa Yunani yaitu historia, pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sejarah artinya yang pertama, silsilah, asal-usul. Yang kedua, peristiwa yang benar terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, ilmu tentang kejadian yang benar terjadi di masa lampau. Banyak para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian sejarah. Di antaranya adalah Herodotus yang mengatakan bahwa suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban itu adalah sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, yaitu catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Menurut Muhammad Yamin, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran tentang kejadian dalam masyarakat pada masa lampau. Menurut R.J. Collingwood, penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Muhammad Ali juga berpendapat bahwa sejarah itu yang pertama, sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Yang kedua, cerita tentang perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Kalau Sartono Kartodirjo berpendapat, sejarah itu ada dalam dua arti. Yang pertama arti objektif dan yang kedua arti subjektif. Dalam arti objektif yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Kalau dalam arti subjektif, suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu rangkaian atau cerita. Menurut Taufik Abdullah, itu tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Dari banyaknya pengertian sejarah ini, silakan nanti Anda Ibu untuk mencoba menyimpulkan sendiri apa itu yang dimaksud dengan sejarah. Kita lanjut, yaitu ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu ada 5. Yang pertama, bersifat empiris. Kedua, mempunyai objek. Ketiga, mempunyai teori. 4, mempunyai generalisasi. Dan yang kelima, mempunyai metode. Kita bahas yang pertama, yaitu empiris. Secara sederhana, empiris itu artinya adalah nyata. Maksudnya adalah bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Peristiwa atau pengalaman yang diteliti sejarawan adalah pengalaman manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Aspek ini menunjukkan sifat empiris dari sejarah, yaitu bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sejarah dapat terlihat pada proses pengamatan. Dalam ilmu alam, pengamatan dan percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan sejarah merupakan pengulangan rekonstruksi atau pembangunan kembali sehingga hanya dapat diulang-ulang penulisannya, sementara peristiwanya tidak bisa diulang lagi. Para ahli ilmu alam biasa menggunakan laboratorium untuk mengulang percobaannya, sedangkan sejarawan tidak bisa melakukan kegiatan yang sama.
Contohnya saja yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan hasil pengamatan dan pengalaman manusia. Nah, ini juga nyata terjadi pada masa lalu. Nah, ini yang dikatakan sebagai empiris ya. Lanjut, bisa kita lihat di dalam gambar bahwa ada seorang anak yang sedang mengarahkan anak panahnya menuju sasarannya. Nah, sasarannya itu dikatakan sebagai objeknya. Apa sasarannya? Sama halnya dengan sejarah, sejarah juga memiliki objek. Apa objek dari sejarah? Yaitu aktivitas manusia pada masa lampau. Itu yang akan diteliti oleh para ahli. Lalu kemudian ciri sejarah yang ketiga yaitu mempunyai teori. Ananda Ibu tahu apa itu arti dari teori? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Teori ini muncul setelah sejarawan melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakannya dengan kesimpulan sebelumnya. Teori yang sering digunakan ilmu sejarah adalah teori-teori dalam ilmu sosial, seperti teori filsafat, teori sosiologi, teori politik, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Yang keempat, yaitu memiliki generalisasi. Generalisasi dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan umum. Seperti ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Kesimpulan umum dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Dari proses penelitian dan rekonstruksi tersebut, sejarawan akan mampu membuat kesimpulan umum dan kecenderungan sejarah. Nah, di sini ada perbedaan kesimpulan dalam ilmu sejarah dengan kesimpulan dalam ilmu lain. Kesimpulan dalam ilmu sejarah bersifat ideografis atau unik dan khusus. Sedangkan kesimpulan ilmu lain bersifat nomotetis yang kebenarannya berlaku umum. Contohnya saja bisa kita lihat dalam slide sebelah kanan, itu adalah tugu peringatan untuk Perang Kamang. Kesimpulan dari latar belakang terjadinya Perang Kamang tidak bisa kita jadikan sebagai kesimpulan dalam perang-perang yang lainnya yang ada di Indonesia. Itu hanya khusus untuk Perang Kamang saja. Itu yang kita sebut dengan ideografis, unik dan khusus. Tetapi untuk gambar sebelah kiri kita bisa lihat bahwa penelitian untuk satu orang saja mengenai anatomi tubuh manusia itu bisa memberikan kesimpulan umum untuk semua orang di bumi ini. Nah, itu bedanya antara generalisasi dalam ilmu sejarah dengan generalisasi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, selanjutnya sejarah memiliki metode. Apa-apa saja metodenya? Nah, yang pertama heuristik, yang kedua verifikasi atau kritik sumber, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Kita masuk yang pertama yaitu heuristik. Heuristik ini maksudnya adalah mengumpulkan data-data atau informasi mengenai topik penelitian kita. Bisa saja kita ambil dari berbagai data atau dokumen-dokumen yang ada di pustaka atau di arsip daerah atau nasional. Bisa juga kita mendapatkannya melalui wawancara dengan narasumber kita. Yang kedua, yaitu kita akan melakukan verifikasi atau kritik sumber. Maksud dari kritik sumber ini adalah kita mengkritisi sumber yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan melalui proses heuristik tadi. Jadi kita akan melihat keakuratannya, kebermanfaatannya, dan keaslian dari sumber tersebut. Nah, itu akan kita kelompokkan mana yang betul-betul kita perlukan, mana yang tidak. Itu dalam proses kritik sumber. Selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi ini sering juga kita sebut dengan analisa. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan tadi dan sudah kita kritisi tadi, lalu kita analisa apakah data yang satu memiliki hubungan dengan data yang lain. Atau boleh kita katakan di sini kita bisa mendapatkan benang merahnya. Apakah memiliki benang merah antara satu data dengan data yang lain? Lanjut, kita kemudian melaksanakan yang namanya historiografi. Historiografi ini maksudnya adalah penulisan. Boleh ditulis secara manual dengan menggunakan buku atau apapun. Bisa langsung ditulis menggunakan
komputer atau laptop. Nah, itu dalam proses penulisan. Nah, hasilnya adalah bisa saja berbentuk laporan penelitian atau bisa berbentuk buku. Nah, oke. Kita lanjut pada manfaat belajar sejarah. Manfaat pertama yaitu mengakui dan meneladani peran tokoh-tokoh sejarah. Bisa lihat di dalam gambar bahwa gambar dari yang sebelah kiri itu adalah tokoh Muhammad Hatta. Ke kanan Tan Malaka, terus Siti Manggopo dan Rasuna Said. Kesemua tokoh-tokoh sejarah yang ada di dalam gambar ini itu adalah tokoh-tokoh yang harus kita teladani dalam peranannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk menyampaikan peristiwa masa lalu dan masa kini kepada generasi berikutnya sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman, seperti yang kita lihat dalam video ini. Yang ketiga, memperbaiki hidup dengan merujuk peristiwa pada masa lalu untuk diambil pelajaran dan hikmah sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Sebagai rekreatif, sejarah dapat dijadikan sebagai tempat kita berekreasi dengan mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah. Contohnya saja situs Cagar Budaya Kompleks Makam Raja-Raja Jambu Lipo. Nah, yang sebelah kanan ini adalah Istana Rajo Alam Kerajaan Jambu Lipo di Kabupaten Sijunjung. Nah, selain itu, fungsi rekreatif ini bisa kita lakukan dengan membaca buku sejarah sehingga pikiran kita berekreasi ke masa lalu. Nah, itulah yang kita sebut dengan fungsi rekreatif. Yang kedua yaitu fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif ini maksudnya adalah sejarah itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Apa yang terjadi pada masa lalu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu fungsi inspiratif. Maksudnya adalah sejarah merupakan akumulasi pengalaman bangsa yang dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Nah, itu maksudnya. Kalau yang keempat yaitu fungsi instruktif. Menurut Nugroho Noto Susanto, fungsi instruktif ini maksudnya adalah sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, ketika membahas sistem pemerintahan di Indonesia, seorang guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus menjelaskan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Jadi, fungsi instruktif ini itu ada dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Agar Ananda lebih memahami mengenai materi ini, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. Jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, nama sekolah, dan jawaban. Demikianlah materi kita kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.